Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Aura Suci Adita, Saya Miftah Lirani, dan saya Elsa Julita Ulia Putri. Baiklah, di video kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Yuk simak video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk ke materinya, coba teman-teman bayangkan, suatu hari hutan-hutan di Indonesia terus berkurang akibat pembukaan lahan dan penebangan yang tidak terkendali. Akibatnya, banyak satwa kehilangan habitatnya dan beberapa spesies mulai terancam punah. Nah, coba kalian pikirkan, menurut kalian, apa dampak yang dirasakan manusia jika kondisi tersebut terus terjadi? Kemudian, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga keanekaragaman hayati? Apakah hanya pemerintah saja, atau seluruh masyarakat juga memiliki tanggung jawab? Nah, mengapa? Nah, simpan dulu jawaban kalian. Setelah mempelajari materi ini, kita akan menemukan jawabannya bersama-sama. Di Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan hayati yang sangat melimpah. Letaknya yang berada di wilayah tropis dengan kondisi iklim yang mendukung menjadikan Indonesia sebagai habitat bagi berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Keanekaragaman hayati tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian serta tingkatan keanekaragaman hayati yang meliputi keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Lalu, menganalisis pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan dan memahami posisi Indonesia sebagai negara mega biodiversitas. Lalu, mengidentifikasi ancaman serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, masuk ke materi yang pertama terkait tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3 tingkat utama, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen menunjukkan variasi sifat dalam satu spesies. Keanekaragaman jenis menunjukkan perbedaan antara spesies yang hidup dalam satu wilayah. Sementara itu, keanekaragaman ekosistem menunjukkan variasi lingkungan tempat makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi yang terjadi dalam satu spesies akibat adanya perbedaan susunan genetik. Perbedaan gen menyebabkan individu dalam satu spesies memiliki karakteristik yang berbeda meskipun masih tergolong jenis yang sama. Contohnya dapat ditemukan pada bunga mawar yang memiliki warna merah, putih, kuning, dan merah muda. Selain itu, kucing domestik juga memiliki variasi warna bulu seperti oranye, hitam, putih, dan belang. Variasi tersebut terjadi karena adanya perbedaan gen yang diwariskan dari induknya. Keanekaragaman gen sangat penting karena meningkatkan kemampuan satu spesies untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman jenis merupakan variasi yang terdapat antar spesies makhluk hidup. Perbedaan ini dapat dilihat dari bentuk tubuh, ukuran, perilaku, maupun habitatnya. Contohnya, dapat ditemukan pada famili Felidae yang terdiri atas harimau, singa, dan juga macan tutul. Ketiganya masih memiliki hubungan kekerabatan, tetapi merupakan spesies yang berbeda. Contoh lainnya terdapat pada famili Orchidaceae yang meliputi anggrek bulan, anggrek hitam, dan juga anggrek tebu. Keanekaragaman jenis ini menunjukkan kekayaan organisme yang dimiliki suatu wilayah dan menjadi indikator penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan variasi lingkungan tempat hidup makhluk hidup. Perbedaan kondisi lingkungan seperti suhu, curah hujan, kelembapan, jenis tanah, dan ketersediaan air menyebabkan terbentuknya berbagai jenis ekosistem. Indonesia memiliki beragam ekosistem seperti hutan hujan tropis, hutan mangrove, sungai danau, rawa, serta laut dan juga terumbu karang. Setiap ekosistem memiliki karakteristik yang berbeda dan menjadi habitat bagi organisme tertentu. Keanekaragaman ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam dan juga keberlangsungan kehidupan. Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.
Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Meskipun luas wilayah Indonesia tidak sebesar beberapa negara lain, Indonesia menjadi habitat bagi ribuan spesies tumbuhan dan juga hewan. Indonesia juga memiliki banyak spesies endemik, yaitu spesies yang hanya ditemukan di wilayah tertentu. Contohnya adalah komodo di Nusa Tenggara Timur, anoa di Sulawesi, orangutan di Sumatera, dan burung cendrawasih di Papua. Kekayaan hayati tersebut menjadikan Indonesia memiliki peran penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati tingkat dunia. Kemudian manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Dari aspek ekologis, keanekaragaman hayati berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menghasilkan oksigen, dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dari aspek ekonomi, keanekaragaman hayati menjadi sumber pangan, obat-obatan, dan bahan baku industri dan objek wisata. Selain itu, keanekaragaman hayati juga mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, keberadaan keanekaragaman hayati harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Kemudian, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati saat ini menghadapi berbagai ancaman yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Deforestasi atau penebangan hutan secara berlebihan menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies. Perubahan liar mengakibatkan penurunan populasi satwa tertentu hingga terancam punah. Selain itu, pencemaran lingkungan dan perubahan iklim juga memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup berbagai organisme. Jika tidak ditangani dengan baik, ancaman tersebut dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati secara permanen. Pelestarian keanekaragaman hayati dilakukan untuk menjaga keberadaan flora dan fauna agar tetap lestari. Salah satu upaya yang dilakukan adalah konservasi in situ, yaitu pelestarian di habitat aslinya melalui Taman Nasional, Cagar Alam, dan Sukamarga Satwa. Selain itu, terdapat konservasi ex situ yang dilakukan di luar habitat asli seperti kebun raya, kebun binatang, dan pusat penangkaran satwa. Upaya pelestarian juga dapat dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan reboisasi, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan langka. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati merupakan variasi makhluk hidup pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi sehingga termasuk negara mega biodiversitas. Namun, keanekaragaman hayati menghadapi berbagai ancaman seperti deforestasi, perburuan liar, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pelestarian harus dilakukan secara bersama-sama agar kekayaan hayati Indonesia tetap terjaga untuk generasi mendatang. Nah, sekarang mari kita kembali ke pertanyaan di awal pembelajaran. Apakah hanya pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keanekaragaman hayati? Nah, tentu tidak. Pemerintahan, masyarakat, pelajar, dan seluruh pihak memiliki peran masing-masing dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Nah, itulah video pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum